Halo Flowers, kembali lagi di Belajar Rajut bersama saya Julan. Oke, di video kali ini kita akan membahas tips cara memilih benang supaya nggak bingung-bingung lagi. Seperti apa videonya? Tonton terus sampai akhir ya. Seperti biasa, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta follow semua sosial media kami ya. Jadi banyak banget nih teman-teman yang bertanya pada saya, baik itu melalui DM di Instagram atau komen di YouTube, itu gimana sih sebaiknya cara memilih benang yang cocok untuk project-project kita. Nah, di sini saya akan berbagi tips sederhana yang teman-teman bisa cobain langsung. Gimana sih supaya bisa mengenal benang apa nih yang cocok untuk project kita. Oke, kalau begitu kita langsung mulai ya. Yang pertama adalah kita harus tahu nih benang-benang yang banyak banget dipakai untuk project, misalnya kalau wearable itu adalah benang-benang yang nyaman. Nah, salah satu benang yang sangat nyaman yang bisa digunakan untuk semua project itu adalah benang katun. Jadi benang katun itu karakteristiknya karena dia sangat nyaman, itu bisa untuk wearables, kemudian untuk amigurumi, untuk home decor, untuk selimut, untuk tas, itu banyak banget. Nah, teman-teman bisa mulai dari situ dulu. Jadi usahakan menggunakan benang-benang yang berjenis katun. Itu bisa jadi dengan katun panda atau milk katun atau katun combat. Jadi semua yang berjenis katun itu adalah yang paling aman ketika dicoba pertama kali. Poin kedua adalah benang-benang yang memang untuk wearables banget. Jadi adalah benang akrilik. Nah, benang akrilik ini karena dia itu sistemnya itu hangat gitu ya, bisa menghangatkan, dan kalau misalnya di panas itu juga nggak bikin panas. Itu adalah benang akrilik, terutama yang premium. Nah, teman-teman bisa langsung coba ini karena benang akrilik ini cocok banget untuk bikin scarf, untuk bikin topi, kemudian untuk bikin wearables juga bisa. Jadi sweater-sweater atau kardigan-kardigan yang bisa empuk seperti itu, yang cocok untuk winter, itu bisa menggunakan benang-benang akrilik. Nah, selain itu, benang akrilik ini juga cocok banget untuk bikin selimut dan karpet. Nah, teman-teman bisa cobain tuh, dari situ bisa ketemu nih benang akrilik ini cocoknya bikin banyak hal ya, juga sama seperti katun, tapi dia tidak cocok untuk produk-produk home decor. Jadi contoh benang-benang akrilik yang banyak di pasaran itu adalah benang mawar. Kemudian kalau untuk premiumnya itu adalah Caron Simply Soft, kemudian ada di Bernat, kemudian ada di Mandala. Itu rata-rata akrilik-akrilik premium yang cocok banget untuk produk-produk wearables. Nah, untuk poin yang ketiga, ini kita masuk ke benang-benang yang berbahan polyester. Jadi benang-benang polyester ini lebih khusus lagi nih teman-teman. Kalau bagi saya, benang-benang polyester atau nilon itu cocoknya untuk bikin-bikin project yang kuat, yang membutuhkan kekuatan seperti itu. Jadi kayak bikin tas, kemudian bikin dompet, bikin home decor yang benar-benar harus kaku seperti itu, seperti keranjang atau seperti mangkok buah seperti itu cocoknya menggunakan polyester atau nilon karena dia awet dan bisa tahan lama gitu ya. Jadi kalau kena air tuh dia nggak gampang rusak. Itu bisa dicoba nih teman-teman menggunakan benang-benang polyester atau nilon. Dan contoh-contoh benang polyester yang banyak ada di pasaran adalah yang sering banget saya pakai itu adalah Polytic Onitsuga atau Polycherry. Jadi dua benang itu adalah favorit saya banget ketika membuat tas dan dompet. Kemudian untuk nilon itu juga ada nilon PP, itu juga salah satu benang yang cukup kuat untuk bikin tas dan hasilnya itu oke banget. Nah, untuk poin yang keempat, ini adalah poin yang terakhir, ini adalah benang-benang fancy. Jadi benang-benang yang unik banget dan sangat spesifik. Seperti benang velvet, kemudian benang handuk, benang chenille. Nah, itu adalah benang-benang yang memang untuk membuat project-project khusus nih. Dan ini juga khususnya itu benang-benang yang sebenarnya bukan untuk pemula ya, karena benang-benang ini tuh cukup sulit untuk dirajut. Seperti contohnya benang velvet gitu ya. Benang velvet itu ketika ditarik, dia itu akan gampang sekali untuk lepas. Nah, itu teman-teman harus hati-hati ketika merajutnya. Kemudian untuk benang chenille juga sama. Kalau misalnya teman-teman kurang hati-hati, begitu narik itu juga gampang brudul. Apalagi dengan benang handuk, itu juga harus hati-hati karena ketika merajut itu akan tersamar ya, karena dia sangat berbulu dan teman-teman harus menggunakan stitch marker untuk membantu. Dan benang-benang ini tuh cocoknya adalah membuat project-project seperti karpet, kemudian selimut, dan beberapa amigurumi juga bisa.
Selain itu juga ada nih benang denim dan benang talikur, itu juga spesifik nih teman-teman. Dan dia memang cocoknya untuk bikin tas. Jadi teman-teman bisa langsung memilih aja. Kalau mau bikin project-project yang unik bisa menggunakan benang-benang tersebut. Nah, gimana dengan benang kaos? Menurut saya benang kaos itu juga termasuk benang yang unik ya, karena dia spesifik juga. Dan bagi teman-teman yang belum terbiasa untuk merajut, mungkin capek gitu ya kalau menggunakan benang kaos, karena benang kaos itu cukup besar dan ada beberapa itu yang memang tidak melar seperti itu, jadi agak keras seperti itu. Nah, tetapi benang kaos itu cocok sekali untuk bikin home decor dan untuk bikin tas. Mungkin teman-teman bisa langsung cobain aja juga ya benang kaos. Overall itu tadi ada 4 jenis benang yang itu banyak sekali digunakan untuk project-project teman-teman sehari-hari. Nah, kira-kira dari 4 ini atau bahkan adakah project yang teman-teman masih bingung nih menggunakan benang apa? Teman-teman boleh langsung komen aja di kolom komentar di bawah ya. Oke, itu tadi 4 tips menghindari bingung memilih benang untuk project teman-teman. Semoga ini membantu dan menjawab pertanyaan. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah subscribe ya. Kita ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa. Dadah.